Legenda Situ Sanghyang. Di Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Tanjung Jaya, Desa Cibalanarik, dahulu sebelum berdiri Kabupaten Tasikmalaya, ada sebuah kerajaan bernama Saung Gantang yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat tampan bernama Raden Ciptarasa. Banyak para gadis ataupun janda yang cantik ingin dijadikan prameswari, tetapi Raden Ciptarasa selalu menolaknya. Para pembesar kerajaan Saung Gantang sering memujuknya agar junjungannya cepat mempunyai prameswari dan mendapatkan keturunan, tetapi semuanya sia-sia. Dulu setiap kerajaan yang berada di bawah kerajaan Mataram harus membayar upeti kepada Mataram. Di samping membayar upeti, para umbul-umbul dan raja harus menjalankan tugur tandon sebagai tanda kesetiaan kepada raja selama 40 hari 40 malam lamanya, termasuk kerajaan Saung Gatang. Tersebutlah kisah, sudah 39 hari Raden Ciptarasa mengabdikan diri kepada Raja Mataram, hanya tinggal 1 hari lagi akan meninggalkan keraton Mataram. Alkisah di kerajaan Galuh, tersebutlah seorang prameswari yang sangat rupawan, namanya Raden Ayu Cindrawulan. Kecantikannya tiada bandingan, tercantik sepulau Jawa. Banyak raja-raja yang terpikat kepadanya, apalagi anak lelaki yang masih remaja. Mereka selalu memujanya. Malam itu Raden Ayu Cindrawulan sedang berada di taman ditemani oleh 2 emban. Raden Ayu menatapi sang rembulan yang dihiasi oleh bintang-bintang bertaburan. Kemudian tiba-tiba Raden Ayu Cindrawulan terkejut, ada yang memanggilnya. Dinda, ternyata yang memanggilnya ialah Raja Galuh, yang perkasa, sakti mandraguna tiada tandingannya. Ia bernama Raden Rangrang Buana. Setelah 10 hari dalam perjalanan, hutan dan lembah telah dilaluinya. Akhirnya rombongan Raden Ciptarasa sudah sampai di suatu bukit yang indah. Air sungai mengalir sangat jernih, sungai yang dihapit oleh pegunungan menambah indahnya pemandangan. Dikisahkan di Keraton Galuh, para punggawa berjaga-jaga, di tangan senjatanya dipegang untuk menjaga dari mara bahaya. Malam telah berlarut, udara dingin terasa menembus kulit. Kantuk pun sudah mulai datang, tapi punggawa yang berjaga tetap menunaikan tugasnya walaupun kantuk menyerang dirinya. Di tempat peraduan Ratu Galuh, 2 emban tertidur pulas tak kuasa menahan kantuk. Tapi sebaliknya bagi Raden Ayu Cindrawulan, dia tidak bisa tidur. Pikirannya melayang tak karuan. Tiba-tiba ia dikejutkan karena di hadapannya berdiri kesatria yang tampan. Raden Ayu Cindrawulan, matanya tak berkedip, terus memandang kesatria itu. Kedua insan saling pandang, 2 hati yang terpisah, tapi keduanya sama punya rasa ingin memiliki. Di luar keraton, udara semakin dingin, para penjaga tidurnya semakin nyenyak. Raden Ciptarasa dan Raden Ayu berjalan meninggalkan keraton, bebas tanpa ada yang mengetahui. Hutan belantara dan lembah telah dilaluinya. Raden Ayu yang berada di dalam tandu, ia masih ingat kepada pesan Raden Rangrang Buana bahwa setiap menemui jalan belokan harus menyobek jubahnya dan menjatuhkannya. Kuda putih yang ditunggangi Raden Ciptarasa terus berjalan, yang lain berjalan di belakang beriringan. Pagi pun tiba, para pembesar istana, para penggawa dan para emban semuanya terbangun. Alangkah terkejutnya mereka kehilangan sang panutan Raden Ayu Cindrawulan. Seisi istana sudah mencari kemana-mana, tapi sang panutan belum ketemu juga. Seisi istana resah, hatinya susah kemana harus mencari sang panutan. Setibanya di kerajaan Saung Gantang, kedatangan Raden Ciptarasa disambut dengan meriah oleh pembesar istana dan rakyat yang telah menunggu sejak pagi. Alkisah di Keraton Mataram, di mana Raden Rangrang Buana sedang menjalankan tugasnya. Raden Rangrang Buana kembali ke Galuh. Setibanya di Galuh, semua abdi menangis. Mereka tidak takut dihukum karena merasa bersalah. Apapun hukumannya mereka akan menerima karena telah lalai menjalankan tugasnya. Itulah gambaran mereka. Sebelum pergi mencari istrinya, Raden Rangrang Buana bersemedi dahulu di sebuah gua. Ia meminta kemana ia harus pergi mencari istrinya. 1 hari 1 malam lamanya bersemedi di dalam gua. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Raden Rangrang Buana melihat cahaya merah di sebuah belokan.
Raden Rangrang Buana terperanjat kaget melihat suatu cahaya merah. Raden Rangrang berjalan ke arah cahaya merah itu, dan ternyata cahaya merah adalah sobekan selendang kepunyaan Raden Ayu Cindrawulan. Raden Rangrang Buana berbicara sendiri, "Ini adalah sobekan selendang istriku. Dinda, walaupun Dinda telah tergoda lelaki lain, tapi pesan Kanda masih Dinda taati. Dinda, Kanda akan menyusulmu, tunggu saja." Tiba-tiba ia dikejutkan dengan datangnya suara gamelan yang kedengarannya bersayup-sayup. Tak lama kemudian terdengar pula suara lisung seperti orang yang sedang menumbuk padi, yang datangnya dari suatu bukit. Di salah satu bukit, nenek sedang menumbuk padi sambil bernyanyi. Itulah suara nyanyian si nenek sambil bekerja menumbuk padi. Kemudian Raden Rangrang memejamkan matanya. Tak lama kemudian berubah wujud menjadi anak buncit yang menjijikan. Keris yang dipegangnya kemudian dijadikan setangkai sapu lidi. Si nenek sebelum menjawab menatap anak buncit itu dengan sorotan mata yang tajam. Sepertinya anak buncit ini adalah Jejadian, padahal ia seorang raja yang sakti mandaguna. Sebentar lagi pasti akan ada kejadian di negeri ini, kata si nenek dalam hatinya. Nak, ini adalah daerah kerajaan Saunggatang. Rajanya bernama Raden Ciptarasa. Suara gemuruh itu adalah suara tetabuhan yang sedang menyambut pesta perkawinan Raden Ciptarasa dengan Raden Ayu Cindrawulan. Semua masyarakat diharuskan masuk ke benteng keraton untuk menghadiri perkawinan selama 7 hari 7 malam. Alkisah di dalam keraton Saunggatang malam itu di malam ke-6 di hari pesta perkawinan Raden Ciptarasa dan Raden Ayu, masyarakat dan seisi keraton semuanya pada gembira karena raja mereka yang dicintainya kini sudah bersanding dengan putri yang sangat jelita, tercantik sepulau Jawa. Penari dan penyanyi menghibur mereka. Raden Ayu dan Raden Ciptarasa duduk bersanding di kursi singgasana. Ketika dalam benteng keraton Saunggatang semua sedang bergembira, di luar benteng keraton seorang anak buncit tadi sedang bersemedi, entah dari mana datangnya. Suara gerombolan anjing-anjing datang padanya, kemudian terbangun dari semedinya. Anak buncit itu tersenyum, kemudian anjing-anjing itu diadukannya. Terdengarlah suara keributan gonggongan anjing hingga memecahkan gendang telinga. Ketika tiba di luar benteng Saunggatang, Ki Patih, Ki Mantri, dan Ki Agung, alangkah mereka terkejut melihat anjing yang sedang diadukan oleh anak buncit tadi. "Pantesan kamu yang bikin onar di sini. Apakah kamu tahu malam ini di dalam keraton sedang ada pesta?" Pesta apa tuan?" tanya anak buncit. "Hei anak buncit, rupanya kamu bukan orang sini ya?" "Betul, aku bukan orang sini," jawab anak buncit. "Pantesan rupanya kamu akan mengacaukan pesta perkawinan rajaku." Ketika para prajurit akan menangkap anak tersebut, si anak buncit cepat menancapkan lidi ke tanah. Ki Patih dan Ki Mantri, Ki Agung saling pandang setelah Ki Agung memerintahkan kepada prajuritnya untuk mencabut lidi yang menancap di tanah. "Hai prajurit, cepat cabut lidi itu." Salah seorang prajurit melaksanakan perintah Ki Agung, kemudian ia mencabut lidi tersebut. Tapi tiada terkira, apa daya ternyata lidi yang menancap di tanah itu oleh sang prajurit tak bisa dicabutnya, padahal sudah mengerahkan tenaganya. Tapi ternyata lidi itu semakin kuat menancap. Kemudian disusul oleh prajurit berikutnya, tapi semua sia-sia. Alangkah mereka terkejut karena tangannya begitu akan dilepas, tangannya menempel di sapu lidi itu. Mereka semua berusaha untuk melepaskan tangannya dari pegangan sapu lidi itu. Bukannya bisa lepas, tapi kaki mereka pada amblas ke dalam tanah. Ki Patih, Ki Mantri, dan Ki Agung dibuatnya kaget.
Mereka penasaran, kemudian mencoba mencabut lidi itu dengan mengerahkan semua tenaganya, tapi semua sia-sia. Tiba-tiba tanah itu melebar, mereka terperosok ke dalam lubang. Lebih mengkhawatirkan lagi, badan mereka menempel bersatu. Mereka berteriak minta tolong, tapi teriakannya tak ada yang mendengarnya. Anak buncit tersebut tersenyum, kemudian dengan mudahnya lidi itu dicabutnya. Berbarengan dengan itu, dari dalam tanah keluar air. Lama-lama air membesar, semua yang ada di lubang terendam air. Tiba-tiba Ki Patih, Ki Mantri, Ki Agung, dan semua prajurit tubuhnya menjadi ikan. Semakin lama air terus melebar, kemudian memasuki ke dalam keraton Saunggatang. Orang-orang yang ada di dalam keraton panik. Air terus semakin tinggi. Hanya sekejap keraton Saunggatang berubah menjadi danau. Raden Ayu, Cindrawulan, dan semua orang yang ada di dalam keraton berubah menjadi ikan, dan sebagian ada yang mati. Raden Ciptarasa ia mengambang di air. Ia melihat lesung si nenek yang tidak jauh darinya. Raden Ciptarasa mendekati lesung itu. Kemudian Raden Ciptarasa naik ke atas lesung itu. Setelah di atas lesung, ia memandang situ. Hatinya merasa sedih dan menyesal telah mengambil istri orang lain sehingga rakyatnya yang menjadi korban. Setelah merenung, kemudian melajukan lesung akan menuju ke tepi situ. Tapi baru saja sampai di daerah Parung Golong, lesungnya menabrak batu hingga meninggal dunia. Itulah sepenggal kisah ataupun legenda Situ Sanghyang yang berada di Kabupaten Tasikmalaya.